Jadi takdir itu selalu menang, tidak mungkin tidak. What is that is most beautiful? Apakah yang paling indah? Jawabannya Thalys, the universe, alam semesta. For it is the work of God. Karena alam semesta ini adalah karya Tuhan. Itu satu kalimat tapi luar biasa. Jadi alam semesta ini karya Tuhan dan pasti indah. Jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah. Mungkin standar keindahanmu saja yang beda. Jadi pasti indah. Alam semesta ini pasti indah. Kenapa? Karya Tuhan. Dan dunia ini sudah pas persis luar biasa untuk ditinggali manusia. Jadi the universe, alam semesta. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang indah? Segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah. Kalau ada kerusakan, kekacauan, biasanya itu karya kita. Makanya kan dulu waktu kita mau dideklarasikan sebagai khalifah kan malaikat protes. Ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau turunkan yang kerjaannya, karakternya itu merusak, yaitu manusia. Tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah. Manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar 6.000-an tahun ke sini. Padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun. Jauh lebih tua. Berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta. Dan sangat sementara, itu pun sebentar lagi kiamat. Berarti usia kita kan hari ini 5.000-an, anggap aja 6 ya, 6.000 tahun sebelum Masehi plus sekarang kan masih 2.000-an. Jangan-jangan kita nanti nggak nyampe 10.000. Sudah kiamat, sudah bubar. Oke, apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu, kamu cari selamatmu sendiri aja. Oke, jadi yang pertama itu, yang paling indah apa? Alam. What is most powerful? Apa yang paling kuat? Necessity. Necessity itu apa? Mungkin bisa kamu terjemahkan takdir. Because it triumphs over all things. Karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu. Kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses? Enggak apa-apa, sudah takdirnya. Jadi takdir itu selalu menang. Enggak mungkin tidak. Berarti apa? Dia yang paling kuat. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? To know oneself, mengenali diri. Ini yang padahal tiap hari kita tekankan, ternyata paling sulit mengenali diri itu. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalued, overvalue atau undervalue, menilai dirimu, memahami hakikat dirimu. To know yourself. Sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu tidak bisa. Susah sekali ngukur ini. To know oneself. Paling susah. Apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya. Memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asyik memahami orang lain biasanya. Oke. What is most easy? Apa yang paling mudah? To give advice. Memberi nasihat. Tutur-tutur itu paling gampang wis. Jadi menasihati orang itu paling enak memang.
begitu kita menasehati kan kita merasa besar, merasa superior, merasa penting, merasa, dan gampang. Ada temanmu lagi susah, kamu tinggal bilang sabarlah, hidup ini ya kayak kamu orang yang paling sabar di dunia. Paling gampang ngasih nasihat. Jadi yang paling sulit memahami diri sendiri, yang paling gampang adalah memberi nasihat. Jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah, tapi memberi nasihat gampang. Oke. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain itu akan kita celah. Kalau ada orang nyopet kita marahi, ya jangan nyopet. Kalau ada orang maki-maki kita tidak suka, ya jangan maki-maki. Rumusnya cuma itu, katanya Thales. Saya ini harus hidup yang gimana sih? Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka. Berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu. Kemudian, what is necessary to happiness? Apa kuncinya kebahagiaan? A sound body and a contented mind. Badan yang sehat dan jiwa yang stabil. Badan sehat itu pasti, jiwa stabil ya. Ya sehat lahir dan batin, kamu pasti bahagia. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? Memahami diri sendiri. Apa yang paling mudah? Memberi nasihat. Bagaimana cara hidup yang baik? Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain kamu tidak suka dan kamu akan mencela. Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat. Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Tentram-tentramnya batinmu, kalau pas pilek, pusing, mencret itu juga tidak akan tentram. Bayangkan kamu sedang mules gitu kan, kamu tidak mikir lagi batinku tentram, puisi tentang cinta, wis tidak ada artinya semua. Ketika fisikmu tidak sehat, ya kebalikannya. Kalau jiwamu juga sedang goncang, juga fisik sehat, hal-hal lahir yang bagus juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya penting. Terus tentang waktu. Kalau katanya Thales, sederhananya gini loh. Time is wisest because it discover everything. Time is the wisest of all things, for it bring everything to light. Waktu adalah yang paling bijaksana karena waktu yang menemukan semuanya. Dan yang kedua, waktu adalah yang membuat segalanya bercahaya, semuanya selesai. Jadi waktu itu sesuatu yang paling bijaksana. Banyak masalah yang selesai dengan waktu. Kadang-kadang ada masalah yang kalau kamu pikir sendiri, sumpek solusinya gimana ini, enaknya aku gimana, tapi alah sudahlah, pasrah saja, serahkan saja, ditunggu waktunya dan selesai sendiri. Mungkin kamu membayangkan mau ujian, wah besok kalau ujian gimana ya Pak, pusing gimana, alah tunggu saja, berapa jam ujiannya, 2 jam, 3 jam lagi urusanmu selesai. Pak apa bisa ya Pak, besok saya lulus ujian, ujianmu kapan? Bulan depan. Oh tunggu saja, bulan depan setelah itu urusanmu selesai. Waktu yang paling bijaksana. Jadi kalau kamu galau, urusanmu pusing apapun, jawablah pakai waktu kalau memang kamu tidak nemu jawabannya. Jadi time is wisest. Yang paling bijaksana itu waktu. Dia bisa menyelesaikan masalah apapun, bahkan mungkin yang seolah-olah tidak ada harapan. Selama kamu masih punya waktu,
kamu akan punya harapan. Tidak ada orang yang hancur sama sekali saat dia masih punya harapan. Itu pandangan Thales selanjutnya tentang harapan. Harapan adalah kepunyaan kita semuanya. Tidak ada satupun orang yang hidup tanpa harapan. Sekaya apapun kamu, kalau tidak punya harapan, maka kamu miskin. Semiskin apapun kamu, kalau masih punya harapan, kamu masih kaya, masih bisa hidup panjang. Jadi yang penting harapan. Kan banyak cerita kayak di Korea itu, artis terkenal, kaya, malah bunuh diri. Kenapa? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Apa saja dia punya, hanya satu yang tidak dia miliki, harapan. Hidupnya merasa buntu, stuck, tidak bisa berkembang lagi. Kadang-kadang mahasiswa itu yang sudah lulus lebih sumpek daripada yang tidak lulus-lulus. Kenapa? Yang tidak lulus-lulus masih berharap bisa lulus. Sementara yang sudah lulus, lah terus aku mau ngapain ini? Jadi kenapa kamu bingung nyari cantolan harapannya apa lagi? Jadi kalau masih ada, kamu tidak lulus kan masih ada targetnya. Saya pengen lulus Pak, pengen segera lulus. Masih ada targetnya, ada yang diharapkan. Tapi begitu harapan terpenuhi, kalau kamu tidak punya target lagi, ya kamu bingung hidup mau apa lagi. Jadi kuncinya ternyata harapan. Dan harapan berarti ada hubungannya tadi dengan waktu. Waktumu pasti masih ada sepanjang kamu punya harapan. Dan selama kamu masih punya waktu, masih ada kesempatan untuk apapun yang kamu harapkan.